Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah yang begitu besar. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pembahasan perkataan Asy-Syibli di ucapan nomor 29. Jadi ini kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten bu, tapi tinggalnya di Masjidil Haram, menjadi imam di Masjidil Haram. Dulu para ulama Indonesia ini, hadirnya jamaah sekalian, namanya harum di Masjidil Haram. Kemarin ada 2 minggu yang lalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, kebetulan saya ketemu dengan seorang ulama dari India, dari Kerala, India. Dia datang ke Indonesia, awalnya dia ke Malaysia, ternyata dia pengen ke Indonesia, datanglah ke Indonesia, ziarah ke Indonesia. Kemudian di satu tempat, kemudian saya diundang oleh guru saya, Habib Ali bin Yahya, bilang, "Ustaz, antum datang ke sini, ke Mahya. Ada ulama nih dari India." Ternyata satu kampung sama kakek saya Indianya. Kerala, kakek saya dulu nama kampungnya nama negerinya itu Kerala, Malabar, ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, "Saya ini dengar Indonesia ini bahkan sebelum saya ke Indonesia. Dari saya masih kecil, saya sudah mendengar Indonesia karena kenapa? Dulu kami masih kecil, ada satu kitab yang kami pelajari. Saya lupa judul kitabnya, tapi kitab ini adalah syarah daripada kitab Fathul Mu'in, kalau nggak salah. Syarah daripada kitab Fathul Mu'in, fikih Syafi'i, yang nulis adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini tulis kitab ini. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani seorang ulama dari Indonesia, Al-Jawi, dari Jawa, dari Banten. Tapi memang beliau lama di Haramain, di Tanah Haram. Ya, kemudian beliau mengajar di situ, di Masjidil Haram. Dan banyak ulama yang lainnya. Salah satunya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Dari mana? Dari Minangkabawi, dari Padang. Ada yang baru-baru meninggal, Pak. Namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Fadan itu Padang. Syekh Yasin orang Padang maksudnya. Nah, itu kalau kita ngeliat mukanya kayak muka orang Indonesia aja, muka orang Padang. Meninggal tahun 2000-an lah, 2001 atau 2000 kita itu. Syekh Yasin Al-Fadani. Ada muridnya di Indonesia ini, Kiai Haji Ahmad Mawarzi, di mana ya? Di Babat atau di mana gitu rumahnya. Jadi beliau Syekh Yasin Fadani orang Padang, orang Indonesia, ya. Tapi lahirnya di Mekah, ya, bapaknya yang orang Padang, dianya lahir di Mekah. Itu punya julukan. Di antara para ulama itu julukannya apa? Musnidud dunya. Musnidnya, ahli hadisnya dunia. Syekh Yasin Fadani orang Indonesia ini sebenarnya Masya Allah, Pak. Zaman dulu ya, Indonesia terkenal dengan para ulama, ya, para pelajar, termasuk ya, yang kemudian pulang ke Indonesia. Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu punya 2 murid ya, yang terkenal.
yang kemudian pulang ke Indonesia. Yang pertama Hasyim Asy'ari, ya, pendiri daripada NU, Nahdlatul Ulama. Yang kedua Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu nama aslinya. Ke Indonesia diganti namanya oleh gurunya, diganti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammad. Ya, itu belajarnya di Mekah kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Artinya, saya ingin katakan para ulama Indonesia di zaman dulu ya adalah ulama-ulama yang masyhur, yang terkenal, yang kemudian banyak orang-orang belajar kepada para ulama kita. Cuman hari ini memang karena apa Bu ya? Karena kehidupan bebas, ya, kita tidak lagi terkenal dengan para ulamanya, ya, tidak terkenal lagi dengan orang alimnya, ya, malah terkenalnya ya dengan yang lain-lain gitu. Ya, anak-anak kita nggak kenal lagi nih, apalagi Syekh Nawawi Bantani nggak kenal lagi. Yang kenalnya apa? Ronaldo, Messi. Kenalnya Raffi Ahmad, siapa istrinya Gita, Nagita, ya, anaknya siapa lagi nggak tahu saya. Masya Allah. Itu yang kenal kita hari ini. Ya. Kadang orang yang dulunya pezina dikenal, diidolain, dijadiin fans kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, hadirin jamaah sekalian, kita masuk di nasihat yang ke-29, yaitu perkataan Asy-Syibli. Asy-Syibli ini seorang ulama, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli namanya. Apa beliau berkata? Kita insya Allah baca sama-sama ya, ikutin saya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta antasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Ada hafal? Ada yang berani baca? Hafal? Ada nggak? Hafal. Baca boleh, silakan Bu. Bab ke-29, dua nasihat Asy-Syibli. Bismillahirrahmanirrahim. Ija aradta antasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Artinya, jika ingin merasa hatimu tenang dan tentram bersama Allah, janganlah engkau turuti hawa nafsumu. Masya Allah. Ada yang lain mau baca lagi? Boleh? Saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta Alhamdulillah. Nah, jadi ini nasihat yang sangat indah sekali. Karena kenapa hadirin jemaah sekalian, puncak kesengsaraan kita itu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan puncak kebahagiaan itu adalah sifat qanaah. Apa itu qanaah? Apa adanya. Nah, menerima apa adanya, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat qanaah. Makanya orang yang hancur itu biasanya orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Contoh, saya tanya, orang yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Rumahnya di Pondok Indah satu, atau di mana lagi? Di Sudirman satu, di Menteng satu, masih korupsi. Nggak ada puas. Karena kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Begitu juga dengan berzina. Jangan dianggap orang yang suka zina itu, mohon maaf, istrinya jelek-jelek di rumah. Enggak. Istrinya cakep-cakep, kadang mantan artis, mantan model. Jajan mah tetap jajan aja. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Makanya ya, tidak akan pernah terpuaskan hawa nafsu kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu ini nggak akan puas dengan maksiat kepada Allah. Mohon maaf, HP misalnya, melihat gambar-gambar yang nggak benar di HP. Sekali ngelihat, penasaran pengen lihat yang lain. Ngelihat yang pengen lagi penasaran. Karena gitulah hawa nafsu, nggak akan puas kalau kita ikutin hawa nafsu. Maka
Kata beliau, kalau kita pengen tenang, ya, maka jangan pernah ikutin hawa nafsu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, hadis sahih dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, Rasulullah berkata, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan apa yang meragukan engkau, ila ma la yuribuka, kepada apa yang engkau tidak ragu kepadanya. Jadi ada dua hal, kita ragu sama tidak ragu. Maka yang ragu kita tinggalkan. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Sesungguhnya jujur itu membuat hati tenang. Kalau kita jujur, walaupun mungkin salah, ya akan membuat kita tenang. Wa innal kadhiba, dan bohong itu ribatun, akan menggelisahkan jiwa. Jadi berbohong itu, sekali kita bohong, ya akan berlanjut kepada bohong selanjutnya. Bohong satu, tambah lagi bohong satu, terus akan kita ya tambah bohong kita. Maka berjujur itu kita akan membuat tenang, sedangkan bohong membuat kita tidak tenang. Dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, fa innal khaira tuma'nina. Sesungguhnya berbuat baik itu membuat tenang. Wa inna syarra ribah. Dan berbuat buruk, ya, itu akan menggelisahkan jiwa. Jadi semakin kita mengikuti hawa nafsu kita, ya, hati kita ini tidak akan menjadi contoh nih hadirin jamaah sekalian. Jadi memang iman ini akan membuat hati tenang. Ciri-ciri orang beriman itu hatinya menjadi tenang, nggak gelisah. Walaupun kita kaya segimanapun, tapi kalau nggak ada iman dalam hati kita, kita nggak bakal tenang, nggak bakal bahagia, nggak tenang hidup kita. Contoh orang yang ketangkep narkoba, naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak keturunan kita kena narkoba. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak kita ya terjerumus di dalam narkoba. Saya punya saudara, ya alhamdulillah sekarang sudah tobat. Dulu pernah ya inilah kecanduan narkoba. Itu miliaran bu, orang tuanya habis duit. Miliaran habis duit ngobatin dia. Tapi alhamdulillah sekarang sembuh sudah, alhamdulillah. Coba kalau ada orang yang ketangkep narkoba, kita tanya, kenapa kok engkau ini bisa pakai narkoba? Pasti jawabannya, saya stres, pengen nenangin jiwa. Itu orang-orang yang artis-artis yang ketangkep itu, tanya aja, kenapa kok bisa make gitu ya? Duit ada, rumah bagus, istri cantik, benar nggak? Ya. Mau apa aja, mobil berderet, tapi pakai narkoba. Kenapa? Pengen tenang, pengen tenang, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan itu. Karena kenapa? Nyarinya di tempat yang salah, nyarinya di cara yang salah, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang beriman kepada Allah, tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tenang walaupun gak punya apa-apa. Hatinya akan tenang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekat kepada Allah itu akan membuat hati kita tenang. Qanaah akan membuat hati kita tenang. Ada sebuah kisah, indah sekali kisah ini. Seorang ulama namanya Ibrahim ibn Adham. Ibrahim bin Adham ini ulama masyhur pada zamannya, ya, banyak nasihat-nasihatnya, perawi hadis juga. Dan Ibrahim bin Adham seorang ulama yang suka melakukan perjalanan, nyari hadis. Dari dulu ulama tuh kalau nyari hadis tuh jauh-jauh perjalanannya, ya, bukan kayak kita sekarang udah banyak buku. Enggak, nyari hadis satu, wow, ratusan kilo bahkan ribuan kilo jalan kaki pakai onta jalan ke ulama tersebut. Ternyata ya, pas dilihat, wah kayaknya nih ulama nggak benar nih,
misalnya. Kenapa nggak benar? Dia mau nangkep ayam, Imam Bukhari itu. Ada ulama, dia pengen cari hadis ke ulama tersebut. Pas dilihat ternyata ulama ini ngasih makan ayam, kemudian ditangkap ayamnya. Wah, dia sama ayam aja berani bohong. Berarti sama manusia juga bisa jadi dia berani bohong. Nggak dipakai hadisnya. Wah, gitu ulama kita. Ya. Bukan sembarangan ulama kita zaman dulu, dijaga benar. Bohong sama ayam aja nggak boleh, apalagi bohong sama Istri. manusia. Bohong sama istri juga nggak boleh. Tapi kalau bohong sama istri untuk membahagiakan istri kadang-kadang boleh, Pak. Masya Allah. Biar bini senang gitu. Oh iya. Pak, gimana masakannya? Enak, Masya Allah. Padahal kasinan. Nah, si Ibrahim bin Adham ini ulama yang suka jalan. Suatu saat dia lewat di sebuah pasar. Dia lewat di sebuah pasar. Ketika dia lewat di sebuah pasar itu, dia melihat ada satu pemandangan yang begitu indah di pasar ini. Yang dia begitu kagum dengan yang dia lihat ini. Apa itu? Dia melihat ada seorang kakek tua duduk di pinggir pasar tersebut, yang Masya Allah kakek tua ini sangat banyak kekurangannya. Diriwayatkan dia ini tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, bahkan terkena penyakit lepra. Tangan buntung, kaki buntung, mata buta, bahkan kena penyakit lepra. Komplit udah. Tapi yang membuat Ibrahim, jadi kalau ada orang yang pengen sedekah kepada kakek tua ini nggak bisa sedekah duit. Duit nggak ada manfaatnya. Jadi kalau sedekah sama dia apa? Langsung suapkan makanan ke dalam mulutnya. Korma, bersihin kormanya, suapkan makanan ke dalam mulutnya. Maka yang membuat Ibrahim bin Adham itu kagum dengan kakek tua ini, setiap ada yang menyuapkan makanan ke dalam mulut kakek itu, dia akan mengatakan, Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang begitu besar yang telah Engkau berikan. Masya Allah. Nggak punya apa-apa, Bu. Jangankan harta, tangan nggak punya, kaki nggak punya, mata nggak bisa melihat, bahkan terkena penyakit lepra. Tapi setiap ada yang menyuapkan makanan, dia akan berkata, Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada. Maka Ibrahim bin Adham kagum dengan kakek. Kok bisa ada orang gak punya apa-apa, bahkan gak punya tangan, gak punya kaki, matanya buta, tapi dia besarnya rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim bin Adham akhirnya mendekati kakek itu, bertanya. Dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Syekh. Maka si kakek tua tadi mengatakan, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Tahu dia namanya, yang datang ini adalah Ibrahim bin Adham. Wah, kaget lagi Ibrahim bin Adham. Dari mana dia tahu? Gak pernah ketemu sebelumnya. Maka akhirnya Ibrahim bin Adham bertanya, Ya Syekh, min aina ta'rifuni? Wahai Syekh, engkau tahu aku ini dari mana? Kita gak pernah ketemu sebelumnya. Lagi-lagi hadirnya maaf sekalian, jawaban kakek tua ini membuat Ibrahim bin Adham kagum. Apa beliau bilang? Wahai Ibrahim, man ya'rifillaha ya'rifu kulla syai'. Barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal segala sesuatu. Masya Allah. Indah jawaban kakek ini. Ditanya lagi, Ya Syekh, kata Ibrahim bin Adham, aku melihat engkau ini nggak punya apa-apa. Matamu buta, tanganmu buntung, kakimu buntung, bahkan terkena penyakit lepra. Tapi kok aku melihat engkau ini begitu besar rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bisa begitu? Maka si Syekh tadi berkata, Wahai Ibrahim, kenapa engkau melihat aku ini begitu besar rasa syukurku kepada Allah, padahal aku nggak punya apa-apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan aku dua nikmat. Nah, ini kecil. Allah memberikan dia apa? Dua nikmat. Apabila seorang hamba mendapatkan dua nikmat ini, niscaya dia akan menjadi manusia yang paling bahagia. Apa dua nikmat tersebut? Dua nikmat tersebut yang pertama adalah qalban syakira, hati yang selalu bersyukur.
Yang kedua, lisanan dzakira, lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ini. Hati yang bersyukur dan lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tenang. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, kalau kita bermaksiat ya bukan malah menjadikan hati kita ini tenang, malah akan menjadikan hati kita ini gelisah. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu, ciri-ciri orang cerdas kata Rasulullah, dua. Ciri-ciri orang cerdas itu satu, mandana al-qayyisu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah SAW, mandana nafsahu, yaitu orang yang bisa menahan hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari setelah hari kematian. Ini orang cerdas, karena orang cerdas itu akan berpikir tentang masa depan. Kalau orang yang bodoh, dia berpikir tentang masa lalu. Maksudnya dia akan berpikir, wah kita begini-begini aja, udahlah pasrah aja lah, itu orang bodoh. Tapi kalau orang cerdas enggak, dia akan berpikir tentang masa depan. Sekarang hari ini penemuan-penemuan ini, kenapa bisa ada HP yang luar biasa? Zaman Pak Haji kecil nggak ada kan begini kan? Nggak ada gitu. Ada TV, ada lampu begitu. Karena ada yang mikirin untuk yang akan itu orang cerdas. Tapi yang lebih cerdas lagi orang yang memikirkan setelah kematian, kata Rasulullah SAW. Mandana nafsahu, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, wa alima lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari setelah kematian. Di sini hadirin jamaah sekalian, ada sebuah kisah dari Imam Ash-Shibli. Di dalam tidurnya, Ash-Shibli bermimpi seolah-olah telah mati. Ia ditanya tentang kondisinya setelah mati itu. Dia bercerita, wahai Abu Bakar, apakah kamu tahu mengapa aku mengampuni dosa-dosamu? Jadi setelah seolah-olah dia mati, padahal dia tidur mimpi, tapi seolah-olah dia mati. Kemudian dalam mimpinya ini dia seolah-olah kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, apakah kamu tahu kenapa Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka Abu Bakar Ash-Shibli mengatakan, sebab amal soleh. Allah mengampuni karena amal soleh. Maka kata Allah, bukan. Maka Abu Bakar Ash-Shibli berkata lagi, sebab keikhlasan ibadahku. Maka kata Allah, bukan juga. Sebab haji, puasa, dan sholatku. Maka Allah berkata kembali, bukan juga. Maka aku pun bertanya keheranan, lantas sebab apa wahai Allah Subhanahu wa Tuhanku? Maka Allah menjawab, ingatkah saat kau berjalan di sebuah lorong di Baghdad? Bukankah engkau menjumpai seekor anak kucing yang lemas akibat cuaca yang ekstrim, hingga dia meringkuk kedinginan di sudut bangunan? Dengan rasa sayang, kemudian engkau mengambilnya, meletakkannya dalam sebuah keranjang yang engkau bawa, dan melindunginya dari udara yang dingin. Aku menjawab, ya, aku hamba ingat. Maka Allah berfirman, karena kasih sayangmu terhadap anak kucing itulah aku memberimu rahmat. Masya Allah. Jadi Allah ampuni dosa dia bukan karena ibadahnya, karena puasa, haji. Padahal dia seorang ulama, seorang ahli sufi. Tapi bukan itu, kata Allah, Allah ampuni dosamu itu bukan apa, tapi satu amalan kecil, menyelamatkan seekor kucing. Maka hadirin jamaah sekalian, Islam ini agama yang mengajarkan kasih sayang kepada siapapun.
Islam ini adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamahumullah. Kata Rasulullah, Ar-Ra ini kalau para ulama yang belajar hadis selalu itu sudah dalam majlisnya para ulama nih, hadis ini selalu disebut hadis musalsal bir rahmah, hadis yang terus menerus menyambung untuk mengingat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang saling mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimuna yarhamahumullah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah, rahmatilah, kasih sayanglah kepada orang-orang atau kepada yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka Allah yang ada di langit akan mengasihi kalian. Jadi kita ini sebagai seorang muslim harus menebar kasih sayang. Ada seorang ulama di Azhar, ulama terkenal di Mesir, bahkan beliau pernah menjadi Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ini jabatan tertinggi di Mesir, Syekhul Azhar. Bahkan kalau zaman dulu mengalahkan jabatan presiden karena disegani oleh masyarakat Mesir. Suatu saat ada seorang Syekhul Azhar, saya lupa namanya. Beliau sedang mengajar di Masjid Al-Azhar. Ketika sedang mengajar, tiba-tiba dia melihat ada seekor kucing yang mendekati pengajian tersebut. Ketika seekor kucing ini sedang mendekatinya, mendekati ke pengajian tersebut, tanpa sengaja dia melihat anak muridnya ngusir kucing itu. Kucing lagi jalan mau ngedeketin si syekh, muridnya dengan lantang mungkin nggak mau mengganggu pelajaran, kemudian si kucing diusir sampai keluar. Maka si syekh tadi merasa sedih. Kenapa? Dia merasa gagal mendidik muridnya. Dia menganggap bagaimana muridnya masih bisa berbuat kasar dengan seekor kucing. Akhirnya selesai pelajaran langsung dicari oleh syekh tersebut, mana kucingnya. Dicari, dilihat, dia langsung beli makanan untuk kucing, dikasih makanan kucing tersebut, makan kucing. Besoknya waktu syekh mau ngajar lagi, dilihat ada lagi kucing itu, bawa makanan kucing lagi, dikasih lagi kucing itu. Ternyata bukan satu yang datang, ada kucing yang lain yang datang, dikasih lagi makanan kucing tersebut. Besoknya datang lagi 3, besoknya datang lagi 4. Maka setiap hari ketika syekh datang ke Masjid Al-Azhar, ya, paling tidak ada 250 kucing yang ikutin beliau. Masya Allah. Setiap jalan, wah, 250 kucing dia bagi makanan. Maka hadirnya jamaah sekalian, begitu indahnya akhlak syekh. Sama kucing saja dijaga, jangan sampai kucing tersebut kesakitan, apalagi kepada manusia. Maka orang yang beriman, orang yang berislam itu tidak benar keislaman kita kalau masih melihat orang lain, melihat makhluk ini dengan kacamata kebencian. Gak boleh. Kita harus melihat makhluk itu dengan kacamata apa? Kasih sayang. Ada orang berzina, ada orang mabuk. Yang dibenci gak boleh orangnya, Pak, Bu. Yang dibenci itu apa? Perbuatannya. Perbuatannya kita benci, tapi orangnya gak boleh kita benci. Kita gak tahu hari ini dia berzina, hari ini dia mabuk, 10 tahun yang akan datang dia tobat, 5 tahun yang akan datang dia tobat, bahkan mungkin tobatnya lebih baik daripada kita. Jadi gak boleh kita melihat orang itu sudah kacamata benci. Orang melihat orang ini, wah benci aja, gak boleh. Kacamata kita itu adalah kacamata rahmah, kacamata kasih sayang. Apalagi naudzubillah min dzalik sampai mukul, sampai ngebom orang. Wah, ini salah ini pemahaman. Belajar Islamnya di tempat yang salah. Orang lagi sholat Jumat dibom. Nah, ingat nggak tahun berapa itu? Pengoboman kantor polisi. Polisinya lagi sholat Jumat dibom. Nah, makanya ini hati-hati ya.
Nah, anak-anak yang ini ya bagus ngaji, tapi dilihat ngajinya sama siapa, Bu? Ini jangan sembarangan ngajinya. Nanti ada paham-paham yang nggak benar. Sekarang mulai banyak. Kemarin ya Allah alam benar apa enggak ya? Katanya ada perempuan yang pengen ngebom, tapi saya ragu juga benar apa enggak. Artinya kita jagalah, ya, jangan sampai anak turunan kita ikut ya, paham-paham yang nggak benar seperti ini, yang merusak, ya, yang kemudian bom sana, bom sini. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada seorang perempuan yang dihukum neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu dosa. Satu dosa dia. Apa itu? Dia mengurung seekor kucing, tidak dia kasih makan dan tidak dia bebaskan sehingga dia bisa makan di luar. Ada seorang perempuan, kata Rasulullah, dihukum neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Karena dia mengurung seekor kucing ya, di dalam sebuah ruangan, nggak dikasih makan, juga nggak dibebaskan biar dia bisa cari makanan sendiri. Kalau dia nggak mau, dia bebasin aja. Silahkan dia makan di luar. Tapi ini nggak dibebaskan, tapi dikurung sehingga kucing itu mati. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti itu diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling indah kasih sayangnya sesama makhluk itu Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling kasih sayang kepada orang lain. Bahkan kepada binatang pun Rasulullah begitu sayang. Nggak boleh berbuat zalim kepada binatang, nggak boleh. Suatu saat Rasulullah lagi jalan di Madinah. Ketika Rasulullah lagi jalan, tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang lagi ngumpul rame, kewalahan menenangkan seekor unta yang lagi ngamuk. Ini unta ternyata apa? Ngamuk. Dipegang ini, ditendang oleh unta. Ada yang pegang lagi, ditendang, ngamuk. Pokoknya semua kewalahan, nggak bisa menenangkan unta yang sedang mengamuk ini. Maka akhirnya Rasulullah datang menemui unta tersebut. Dipegang oleh Rasulullah unta tersebut, leher pundaknya, langsung tenang unta itu. Dipegang lehernya, tenang unta itu, kemudian didekatkan kepada Rasulullah, diusap-usap, langsung tenang unta tersebut. Maka Rasulullah, ternyata Allah kasih mukjizat Rasulullah SAW, dia bisa bicara dengan binatang. Mungkin ketika itu si unta bicara kepada Rasulullah SAW. Maka setelah itu Rasulullah bertanya, siapa yang punya unta ini? Seekor anak muda. Ya. Kemudian angkat tangan, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kamu tahu kenapa unta ini ngamuk? Ya. Kenapa unta ini marah? Ya. Kata dia, nggak tahu ya Rasulullah. Tadi kata Rasulullah, dia bercerita kepadaku. Kenapa dia marah? Karena dia disuruh bekerjanya banyak, tapi makannya nggak dikasih yang sesuai. Ya? Jadi tuh onta disuruh bawa air, disuruh bawa kurma, bawa pokoknya kerjanya berat, tapi makannya nggak dikasih yang banyak. Akhirnya dia ngamuk, buat orang sekampung kewalahan. Dan bisa tenang dipegang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kasih makan yang benar dia, juga ya, kasih dia untuk kerja, tapi juga kasih waktu dia untuk istirahat. Sama onta aja kita mesti begitu, sama hewan aja mesti begitu. Bagaimana dengan manusia? Kasih makan enggak, kasih gaji semprit, mana ditunda-tunda mulu gitu kan. Loh Allah, ini anak buah pengen protes, takut dipecat sama si bos, nggak ada pekerjaan yang lain. Masya Allah. Tapi ngajak anak buah dia. Ya. Jadi sama ontanya kita nggak boleh berbuat jahat. Rasulullah tegur anak muda tersebut, kau nggak boleh begitu. Walaupun dia onta, harus kau berikan hak-haknya.
apalagi kepada Manusia. manusia, nggak boleh. Ya. Kita nyuruh orang kerja, ya, tunaikan hak dia. Bahkan kalau bisa lebihkan, lebih bagus lagi. Insya Allah berkah. Jangan kita bilang sedekah hidup pada Allah. Ada orang yang rajin sedekah kemana-mana, tapi anak buahnya seret. Ya, seret. Ya, Masya Allah. Jangan seperti itu ya. Malas beda ya. Itu, nah kecuali orangnya males. Ya, kita juga males. Tapi kalau orangnya kerjanya bagus, disuruh apapun mau, ya tunaikan hak. Bahkan jangan sampai kalau kata orang dulu itu keringat belum kering sudah dibayar terlebih dahulu. Nah itu bahasa orang zaman dulu. Ya, keringat belum kering ya sudah dibayar terlebih dahulu. Maka hadirnya mas sekarang hadis ini mengajarkan kita untuk ya tahan hawa nafsu. Yang kedua berbuat baik kepada sesama makhluk. Nggak boleh kita ini menebar kebencian, menebar ya kebencian sesama makhluk, nggak boleh. Apalagi zaman sekarang bu, gara-gara politik ribut orang, adik beradik ribut, nggak tegur-teguran, gara-gara kakaknya dukung si A, adiknya dukung si B. Yang kita dukung udah gabung sekarang, udah tenang. Ya maksud saya boleh saja kita mendukung si fulan, apalagi untuk kemajuan umat Islam, kita tahu di calon lebih dekat dengan Islam, boleh. Tapi jangan sampai kita berantem sama orang lain, sama tetangga berantem, sama keluarga berantem, sama apalagi sama saudara berantem. Benar, saudara saya, saudara istri ribut, adik beradik, kakak beradik, gara-gara dukungan pilpres. Gara-gara dukungan kemarin, cebong sama kampret. Ya sekarang yang kampretnya udah dicebong juga. Ngapain kita ribut? Ya udah, ini politik, kita tetap baik. Kita berbeda nggak apa-apa, wajar berbeda. Nggak mungkin kita mau sama, ya nggak mungkin. Semua manusia itu pasti ada perbedaan. Ya. Tapi jangan sampai ribut, putus tali silaturahim. Walhasil sampai ribut dalam WhatsApp. Anak-anaknya sampai ribut juga. Masya Allah, waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh benci perbuatannya, tidak boleh membenci orangnya. Benci perbuatannya boleh. Ya orang ini berzina, benci sama zina. Tapi orangnya nggak boleh kita benci. Mudah-mudahan kita doakan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja ya pembahasan ke nomor 29, insya Allah nanti selanjutnya 30 dilanjutkan kepada Ustaz. Nanti ada lagi. Ya, Insyaallah. insyaallah ya, karena oleh Ustaz Abdurrahman. Abdurrahim apa namanya? Abdurrahman. Jazakallah khairan katsira, saya serahkan kepada Pak Haji Ramayudi. Ibu nanya Bu, kepada guru kita tanya. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Untuk membendung kebencian di hati, tadi Ustaz mengatakan ada dua. Kolbu yang selalu Lisan dzakir, hati yang berzikir. Hati yang berzikir, lidah yang berzikir. Lidah yang berzikir, hati yang selalu bersyukur. Ini Ustaz, bagaimana merealisasikan kedua itu supaya kita selalu memantapkan dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari? Ya kita ini manusia ini pastilah iman itu yazid wa yanqus ya. Iman ini naik tuh, kadang lagi naik, kadang tuh turun. Jangan yang sampai ambles aja, jangan boleh. Kalau ambles bahaya itu. Ya turun sekali-sekali nggak apa-apa, wajar itu. Namanya manusia. Kecuali malaikat nggak turun-turun imannya. Tapi kalau manusia biasa kadang naik, kadang turun. Nah, tapi kalau bisa turunnya pun jangan jangan drastis, jangan sampai maksiat, jangan sampai naudzubillah min dzalik berzina, meminum khamar, ini naudzubillah min dzalik ya, dia berbuat yang haram atau meninggalkan sholat, ya puasa, meninggalkan yang haram. Tapi kalau misalnya turunnya masih dalam batas wajar, ya ini manusia seperti itulah manusia. Mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tapi ya, bagaimana kita ini coba mudah-mudahan selalu istiqomah. Ya, selalu istiqomah. Nah, yang pertama kita ini yang pastinya biar kita istiqomah ini kita minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan hidayah itu siapa? Allah. Minta bantuan Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara doa. Doa sama Allah, ya Allah, tetapkanlah kami dalam iman Islam,
Ya Allah, istiqomahlah kami dalam iman Islam. Ada doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ulangi Bu. Allahumma ya ya muqallibal qulub, muqallibal qulub, tsabbit qalbi tsabbit qalbi ala dinik. ala dinik. Allahumma ya muhawwilul ahwal, Ya muhawwilul ahwal, tsabbit ahwalana tsabbit ahwalana ala ta'atik. ala qaatik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini atas agama. Ya Allah ya muhawwilul ahwal, yang membolak-balikan keadaan, tsabbit ahwalana ala ta'atik, tetapkan keadaan kami dalam taat kepadamu. Jadi itu yang pertama, doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Bergaul dengan orang soleh. Masya Allah. Bergaul dengan orang soleh. Masjid Zakir. Nah, datang majlis taklim, ini kan bergaul dengan orang soleh, mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan ceramah. Insya Allah ini akan meningkatkan iman. Minimal, nanti pulang ingat tadi Ustadz suruh banyak zikir, ya, zikir sambil masak gitu kan, sambil zikir, sambil misalnya gendong anak sambil zikir, jangan sambil gendong anak sambil dengar lagu atau sambil masak, sambil sholawatan, ya, sambil zikir, sambil ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita harus circle kita itu dengan orang-orang yang baik. Circle kita itu dengan orang-orang yang baik yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun kita turunnya tuh nggak bablas, ya masih turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi. Ya itu mungkin ya. Ada lagi ibu-ibu. Ini Ustaz, saya mewakili ibu-ibu aja nih. Kadang-kadang nih Ustaz, kadang-kadang menanam kebencian itu sampai ke hati Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita mau makhluk kecil aja kita masih sayang, nih sama manusia aja kita bencinya tak ampun Ustaz. Kalau ngeliat muka, waduh Masya Allah, gua nggak mau melihat muka lu. Sampai ke hati gitu, dendamnya itu gitu. Kan kita menanamkan dendam dan kebencian itu nggak boleh Ustaz ya. Iya. Ini sampai sholat kita kedendam, nggak khusyuk itu. Ya kan? Apalagi bahasa orang itu yang menyangkut tentang hati kita gitu Ustaz. Orang tuh udah menyinggung perasaan kita banget gitu Ustaz. Tapi itu udah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun melihat dia gitu. Tapi kita nggak membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya. Itu gimana Ustaz? Memendung itu Ustaz, supaya menanam benci itu nggak berlarut-larut Ustaz. Ya harus lapang dada, Oh gitu Ustaz. hati yang selamat, ya, illa man atallaha biqalbin salim. Masya Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana enggak manfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang tenang. Maka ya kalau kita ada ghil, ada benci, hilangkan. Dan kita jaga terus, maafkan saja, ya, doakan dia, ya, doakan dia, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia. Ya. Yang penting kita, kalau dianya masih menyimpan dengki, itu terserah dia. Yang penting kitanya udah hilang, jangan lagi mungkin dia memang nyakitin hati kita dulu, ya udah maafkan. Allah Maha tahu saya tidak salah, Allah Maha tahu saya bukan yang dia katakan. Nah, maka udah maafkan, hilangkan semua. Ya. Tapi kalau misal susah Ustadz, masih ada aja, ya hilangin. Bisa, insya Allah hilangin. Nah, hilangin, ya udah maafin aja. Dan terkadang merasa kita salah itu bagus, Pak. Ya bisa saja, mungkin dalam hati, biar menghibur hati kita. Ya bisa saja dia berbuat seperti itu karena saya yang salah. Ya, karena saya yang merendahkan hati kita. Biar apa? Mengikis. Ya, mengikis sifat hasad, mengikis sifat-sifat jelek dalam hati kita ini. Ya bisa saja, ya, yang dan insya Allah kalau kita bisa berbuat seperti itu, rezeki Allah akan bercucuran datang kepada kita. Amin. Hilangkan. Hilangkan. Bersihkan hati itu sulit. Makanya karena sulit itulah hadiahnya surga.
hati yang bersih itu kan karena sulit itulah hadiahnya surga. Kalau mudah mah hadiahnya piring kayak Rinso. Beli Rinso dapat piring mudah gitu kan. Karena susah hadiahnya surga. Masya Allah. Kalau mudah dapat mangkok, dapat piring, kaos yang jelek gitu kan. Ya. Ada yang nanya lagi nggak Bu? Kalau ada kita tutup. Udah? Masya Allah. Ya. Ya, demikian ibu-ibu kajian